Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Preman rohani. Para apologet itu preman rohani. Preman rohani katanya. Ya, preman rohani. Dia mengatakan apologet Kristen adalah preman rohani. Hanyalah seorang preman rohani. Jadi apologet yang dia bilang itu preman rohani. Hai pendeta Rubin Adi Abraham, sampaikan kalian dulu ya, saya tidak menyinggung sinodenya meskipun dia ketua GB. Kaulah pendeta paling goblok di muka bumi. Kontroversi pernyataan pendeta Rubin meresmikan era baru kekristenan di Indonesia. Saudara-saudara, seminggu yang lalu pendeta Rubin Adi Abraham membuat sebuah pernyataan kontroversial yang diambil dari potongan dari khotbahnya, di mana ada bagian tertentu yang berbunyi begini. Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat, siapa itu? Nobody, nggak ada orang kenal. Tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas, saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Kalimat ini tanpa disangka-sangka membuat ledakan respon yang luar biasa dari para apologet media sosial terhadap pernyataan tersebut. Awalnya menurut tanggal upload di kanal YouTube Pendeta Rubin, video ini diupload tanggal 21 Oktober di kanal YouTube Pendeta Rubin Adi Abraham. Dan kalau dari penelusuran saya terkait respon terhadap video ini, itu pertama video ini direspon oleh akun gereja palsu di Instagram, termuat tanggal 31 Oktober 2022, tepat hari peringatan reformasi gereja. Setelah akun gereja palsu tanggal 31 Oktober disusul oleh Bang Didit Yuli tanggal 1 November. Setelah Bang Didit Yuli menyusul video HMC yang menggoreng video itu di dalam wajah-wajah para apologet Kristen, ya. Apologet Kristen yang sering membela iman Kristen dari serangan Muslim. Dan kita mengetahui siapa HMC ini. Ini adalah channel Muslim. Dan kemudian tanggal yang sama muncul juga video yang membahas hal itu, tetapi dengan lebih positif, ya, lebih narasinya lebih berpihak kepada pendeta Rubin, yaitu video dari Heri Chen Ikim. Kemudian tanggal 3 November muncul video dari pendeta MYM. Dan tanggal 4-nya saya juga menanggapi, kemudian juga diikuti channel Apologetik Eksklusif pada tanggal 4. Dan tanggal 5 muncul video dari Bang Andre Tunggal, Prianto Samasi, dan Saifuddin Ibrahim. Dan tanggal 6 kemarin naik video Sang Debaters, ya, dan cukup keras di sana oleh Bang Rudi Yohanes. Lalu ada video dari Sirait Media dan menyusul di tanggal yang sama video tanggapan dari Bang Louis Prasetyo. Dan untuk saat ini, itulah semua channel yang menanggapi video singkat dari pendeta Rubin Adi Abraham ini. Saudara-saudara, kalian sadar atau tidak, kontroversi ini sangat baru di dalam kekristenan di Indonesia ini. Dan bahkan ini adalah satu bukti bahwa kekristenan di Indonesia sudah memasuki era yang baru. Era apa? Itu adalah era pencerahan. Abad pencerahan dalam sisi ilmu filsafat di Eropa terjadi berabad-abad lalu. Kekristenan di Indonesia baru masuk era pencerahan teologis itu baru akhir-akhir ini. Dan kontroversi pernyataan pendeta Rubin ini bisa saya katakan sebagai peresmian untuk era ini. Dan era ini berjalan mulus oleh para apologet Kristen di YouTube. Saya katakan berjalan mulus kenapa? Karena sebenarnya dengungan untuk mencerahkan iman Kristen dari iman buta dan asal-asalan di Indonesia ini, itu sebenarnya sudah berlangsung lama oleh para pendeta-pendeta senior yang suka serang pendeta lain. Bukan serang pribadi, tapi ajaran yang salah. Dan bukan serang melalui YouTube, tetapi hanya di khotbah-khotbah di TV. Ada juga di CD rekaman khotbah mereka atau artikel mereka. Di antara mereka yang paling saya kenal itu adalah pendeta Seven Tong,
yang selalu dengan tegas mengkritik pendeta Benny Hinn yang pernah datang ke Indonesia. Kemudian ada pendeta Bikman Sirait, pendeta Budi Asali ya, banyak artikel-artikel pendeta Budi Asali yang bahkan pernah membahas ajaran almarhum pendeta Yesaya Priaji yang masih melayani di GBI. Nah, saudara, jadi kita lihat ya, sebenarnya usaha pencerahan itu sudah dilakukan. Tetapi zaman itu ketersediaan internet dan smartphone belum seperti sekarang, sehingga hanya sangat sedikit orang yang dapat mengakses tulisan atau ulasan video dari mereka. Dan sedikit orang itu pun, saudara, itu di saat-saat itu sangat sulit untuk meneruskan atau menyebarluaskan pesan ajaran mereka kepada orang lain. Karena selain akses internet dan smartphone masih sangat sulit, tapi tradisi Kristen kebodohan itu di saat-saat itu sangat gencar berkembang di mana-mana. Sangat fenomenal ya. Ada KKR mujizat di mana-mana, penglihatan ke sorga ke neraka di mana-mana, mimpi bertemu Yesus, Petrus, Yakobus di mana-mana, pelayanan mujizat aneh-aneh sampai usir setan aneh-aneh di mana-mana, berkembang ke seluruh pelosok-pelosok negeri di bangsa ini. Di sisi lain, gereja-gereja besar ya, gereja-gereja sinodal di saat itu hanya sibuk dengan urusan-urusan oikumenis, sehingga untuk tegas dalam pengajaran yang alkitabiah dan sehat pun tidak lagi menjadi tirai yang dibuka bagi jemaat. Tirai itu bahkan oleh banyak gereja sinodal yang besar hari ini ditutup rapat, bahkan dibuat tembok agar jangan ada yang masuk. Tirai yang paling besar yang dibuka di dalam gereja-gereja sinodal hari ini adalah tirai kasih, damai, dan persatuan. Sedangkan tirai kebenaran firman Tuhan dan keadilan, tirai ketegasan firman doktrin yang benar itu ditutup rapat-rapat, dibuat tembok yang besar. Nah, saudara, keadaan ini terus berlangsung sampai tiba di era YouTube, sebuah platform yang sangat populer. Karena bukan hanya bisa membuat setan jadi artis, ternyata YouTube juga semakin membuat banyak pendeta yang sudah jadi artis itu malah semakin menjadi kaya. Karena YouTube memberikan pendapatan AdSense video YouTube kepada pembuat video YouTube. Dan kalau ada pendeta yang sudah terkenal di TV kemudian terjun ke YouTube, itu otomatis menjadi lebih kaya, saudara. Bukan lebih terkenal, karena rata-rata pengguna YouTube itu sudah punya TV sebelumnya. Jadi mereka sudah mengenal para pendeta ini di TV sebelumnya. Nanti kemudian karena sudah terkenal, mereka cari di YouTube, sehingga para pendeta ini menjadi semakin kaya, bukan semakin terkenal di YouTube. Di YouTube, video-video khotbah, video-video rohani juga tak kalah diminati, saudara. Dan sebenarnya banyak usaha-usaha pencerahan dilakukan oleh pendeta-pendeta besar di YouTube, seperti pendeta Muriwali, pendeta Isra Soru, pendeta Bikman Sirait. Tapi pada waktu itu, seruan-seruan pendeta tadi hanya dianggap sebagai pemecah belah persatuan gereja, sehingga orang acuh tak acuh. Dan ajaran-ajaran menyimpang dalam kekristenan yang berbuahkan praktik-praktik menyimpang itu semakin merajalela, bahkan disiarkan lewat YouTube juga. Dan sebenarnya apologet sudah mulai muncul di awal-awal perkembangan YouTube, ya, awal-awal internet dan smartphone. Tapi kebanyakan hanyalah apologet Kristen yang melakukan pembelaan terhadap iman Kristen. Mulai dari kelas dunia ada Christian Prince, ada juga David siapa namanya itu, dan tak jarang juga ada pendeta yang membela iman Kristen seperti Pel Atok, Isra Soru, Muriwali. Pendeta ini seringkali saya ingat ya, mereka melawan argumen-argumen dari dua tokoh terkenal dari dunia Muslim, yaitu Zakir Naik dan juga ada Yahya Waloni. Nah, di saat-saat itu juga muncul apologet-apologet muda yang melawan serangan dari Muslim. Ada Bang Louis Prasetyo, Andre Tunggal, Sang Debaters, Ijila Baget, Didit Yuli, ya, baru ada Verbum Veritatis dan lain sebagainya. Nah, saudara, mulai masuk tahun 2000 ya, 2020-an kan sudah banyak nih pendeta-pendeta muat khotbah dan praktik-praktik mereka di YouTube. Orang-orang mulai nonton, dan yang aneh-aneh pun bahkan menjadi bahan gorengan apologet Islam. Umat Kristen tak sedikit yang menjadi kalang kabut dengan keadaan ini. Sampai ketika COVID-19 merajalela, seorang hamba Tuhan yang sangat besar, sangat terkenal, sangat fenomenal membuat sebuah hardikan terhadap COVID-19, dan kemudian ditegur oleh pendeta Seventong ya, dengan tegas, yang mana membuat hal itu sangat viral. Dan kemudian banyak orang Kristen yang saya katakan Kristen kardun ya, itu mulai memaki-maki pendeta besar yang menentang pendeta yang menghadiri COVID itu. Dan di saat itu ketika lockdown ya, lebih masiflah praktek-praktek aneh, khotbah-khotbah aneh, nuntut perpuluhan, bahkan ada yang sampai nuntut per 20-an, saudara. Dan mulai banyak orang yang mendapat penglihatan,
mendapat mimpi soal akhir zaman, soal chip-chip antikris. Bahkan sempat ada pendeta sangat terkenal itu mengklaim bahwa COVID-19 adalah konspirasi elit global. Nah, di saat-saat itulah 2020 ke sini, 2 tahun terakhir, mulai banyak apologet Kristen yang tadinya hanya fokus melakukan pembelaan terhadap serangan dari agama sebelah, mulai membantah ajaran-ajaran atau menyerang statement dan praktik dari dalam kekristenan sendiri. Selama masa COVID-19, haluan apologetika itu berpindah dari pembelaan kepada serangan iman Kristen, berpindah dan masif kepada serangan terhadap ajaran dan praktik penyimpang dalam iman Kristen. Apalagi baru kemarin, pencerahan ini juga terjadi di agama sebelah oleh seorang yang kita kenal dengan sebutan pesulap merah. Kontroversi itu menjadi cermin dari banyak orang Kristen awam yang akhirnya secara tak disengaja, yaitu mengikuti kontroversi pesulap merah, itu mulai berpikir, loh yang gini-gini kan ada juga di Kristen. Nah, ini semua saling terhubung, saudara, berjalan begitu rupa, begitu rumit. Dan akhirnya ketua sinode gereja yang sangat besar membuat pernyataannya. Nah, saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu mencintai kekristenan di Indonesia ini. Saya mengingat sebuah kalimat, secepat-cepatnya kebohongan berlari, suatu saat kebenaran pasti dapat menyusulnya. Dan inilah yang terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang masih baru lahir, dan setiap daerahnya itu rata-rata memiliki latar belakang peninggalan kepercayaan suku yang sangat kuat. Ya, animisme itu sangat kental di Indonesia, sehingga semua agama termasuk Kristen tak luput dari yang namanya sinkritisme, percampuran antara kepercayaan agama dengan kepercayaan-kepercayaan peninggalan nenek moyang kita. Apalagi kekristenan, agama ini paling mudah dibelak-belok ya oleh setan lewat hamba-hambanya. Dikarenakan kebebasan dalam melakukan penafsiran tanpa mau rendah hati belajar dari penafsiran yang termuat dalam sejarah gereja. Bahkan ada yang mengatakan gereja yang mereka dirikan itu adalah gereja yang awal yang didirikan oleh para rasul karena punya bahasa sigaraba-raba. Dan terus ajaran-ajaran baru, praktik-praktik asing bermunculan dengan klaim Alkitabiah, dan fenomena yang memukau dibungkus dengan nama Yesus. Ini semua berkembang, yang dimana juga saat itu gereja-gereja sinodal yang besar itu lagi mabuk dengan semangat oikumenisme yang semakin salah arah, membuat kekristenan Indonesia masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Tapi sekali lagi, puji Tuhan saudara, di saat pendeta-pendeta di gereja kita takut, malu, gak enak hati perasaan kepada rekan-rekan pendeta yang sesinode dengan pendeta yang melakukan penyelewengan. Ada juga yang acuh tak acuh, gak peduli. Yang penting saya pelayanan, yang penting khotbah jalan seadanya, yang penting sudah ABCD di mimbar, yang penting gaji, amplop, jalan terus. Di saat-saat pendeta seperti itu, Tuhan hadirkan apologet-apologet yang mau ambil resiko, mau terjun bebas, mau dikatakan pemecah gereja, mau dikatakan pansos, mau dikatakan provokator, mau ditanyakan buahmu apa, mau dikatakan preman rohani. Apologet-apologet ini memberikan pencerahan kepada para awam, kepada mereka, anak mereka yang sudah ditipu, dikuras uang mereka, dijarah hati nurani mereka, menjadi jemaat yang percaya akan dusta, percaya dusta penglihatan, ya, akhirnya mengkultuskan pribadi pendeta. Jemaat diperkosa mereka dalam memahami firman Tuhan yang benar dengan ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga. Apologet-apologet bagi saya harus terus bertumbuh. Jangan takut saudara. Ada seorang pendeta yang pernah berkhotbah, dia mengatakan, lari dari ajaran yang salah. Lari. Run from gospels that focus only on success and prosperity. Run from those who use the name of Christ only for personal gain. Run from those that are picking your pocket in the name of Jesus. Run from gospels that only focus on self-improvement. How can I 3 steps to a better personality, 3 steps to this and 4. Run from churches where men and not Christ are glorified. Run
the unclean thing. Kalau saya mau katakan, serang mereka yang menyeleweng dari ajaran Alkitab. Serang mereka yang menipu kalian, ibu kalian, ayah kalian, anak-anak kalian, sahabat kalian. Berikan dirimu menjadi apologet. Bukan demi populer, bukan demi uang, bukan menjatuhkan pribadi seseorang atau karir seseorang, tapi demi menghancurkan ajaran iblis di bawah kaki firman yang kokoh. Hancurkan, serang mereka. Jangan dengan kebencian, tapi dengan cinta kepada umat Tuhan. Cinta kepada ibu kalian, kepada iman ayah kalian, iman anak kalian, iman sahabat kalian. Ingat, amarah yang kudus itu lahir dari cinta yang tulus. Karena seorang suami dan ayah yang tulus mencintai istri dan anaknya akan menghajar habis-habisan orang yang melecehkan dan memperkosa istri dan anaknya secara sadis di dalam rumahnya. Kalau Anda seorang suami dan seorang ayah hanya diam saja atas nama cinta kasih dan perdamaian, atau diam saja bahkan lari ketakutan karena melihat pelaku di dalam rumah yang sudah memperkosa istri dan anak Anda, ya, Anda hanya diam, Anda hanya lari, Anda gak berespon sesuatu, Anda gak melawan dia, Anda gak hajar dia, maka Anda sama sekali gak benar-benar mencintai istri dan anak Anda. Domba-domba Kristus yang lemah, seperti anak kecil yang polos, yang tidak sekolah teologi, yang ingin mendengar suara Tuhan Yesus dari mimbar, dari YouTube, tapi yang dia dengar adalah penyelewengan demi penyelewengan firman Tuhan yang dibawa bukan oleh hamba Tuhan, tapi hamba uang, hamba jabatan, hamba kehormatan, hamba kewibawaan, hamba sinode. Mereka menyembeli domba-domba Kristus untuk perut mereka sendiri, dan kita hanya diam saja. Saudara-saudara, saya pribadi melihat betapa beratnya pelayanan apologetika ini. Saya pribadi pernah dilaporkan. Saya mau dimasukkan ke penjara karena perjuangan ini, saudara. Mungkin kata-kata saya kasar, mungkin diksi saya tidak etis, tapi saya tahu kemana arah perjuangan ini. Ada sebuah ilustrasi sederhana dari film Sniper. Ketika itu di medan perang antar Amerika dengan suatu negara di Timur Tengah, ada seorang ibu menyuruh melemparkan misil bom ke tank pasukan Amerika yang sedang berjalan pelan di sebuah gang. Hal ini tidak disadari oleh pasukan tank yang ada, tetapi disadari oleh penembak jitu dari pihak Amerika. Dan kemudian anak dan ibu itu ditembak oleh penembak jitu itu. Saudara pikir apa alasan dia menembak anak dan ibunya itu? Karena dia benci anak dan ibunya itu? Enggak. Tapi karena dia tidak punya pilihan lain selain harus menembak. Dia tidak punya pilihan dengan cara etis lagi. Jika dia mencoba untuk etis dalam kondisi ini, misalnya dia turun pelan-pelan lewat tangga, mendekat ke anak dan ibunya, lalu minta baik-baik, terangkan jangan lempar bom ya, karena itu dapat menyebabkan kematian dan sebagainya. Jangan ya, pulang ya. Kalau dia begitu, saudara, mereka semua akan mati. Demikian juga dalam melawan ajaran sesat. Ajaran sesat itu akan seketika dapat membunuh banyak orang. Ibarat bom yang melontar dari mulut nabi-nabi palsu. Jika tidak segera ditembak dengan kata ajaran sesat, penyesatan nabi palsu, maka bom itu akan tetap meledak dan membunuh banyak iman Kristen. Jadi gak ada pilihan lain, merdeka atau mati, saudara. Apologet Kristen terancam dengan senjata basokah oleh para nabi palsu, yaitu undang-undang ITE. Selalu itu, saudara. Saya sendiri terjerat. Mungkin banyak yang akan menyangga saya dengan mengatakan, terus kenapa kamu minta maaf? Dengar, saya minta maaf bukan berarti saya nggak hadapi kasusnya. Itu pun saya minta maaf, tapi saya sama sekali nggak mengaku salah atas bantahan ajaran-ajaran saya. Itu biar nanti diuji di pengadilan. Saya minta maaf karena saya telah menyakiti hati orang yang melaporkan saya. Dan hal itu bukan sesuatu yang salah. Minta maaf supaya dia tahu bahwa dia sebagai hamba Tuhan juga harus memberi maaf. Itu saya lakukan. Tapi tujuan saya adalah menyerang ajaran. Tapi saya heran yang tersinggung pribadinya. Saya nggak menyerang pribadi, saya menyerang ajaran dan praktek yang kebetulan dibawa oleh orang yang bernama si A. Tapi saya sama sekali nggak pernah menghina pribadinya, fisiknya ataupun nama baiknya. Nggak pernah saya fitnah dengan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Apa yang saya bantah dari orang yang melaporkan saya adalah ajaran yang dimuatnya sendiri di media sosial secara publik. Dan ketika Anda menanggapi sesuatu yang sudah publik, itu harusnya
nggak menjadi fitnah. Dan sekali lagi saya minta maaf, tapi saya tidak lari. Saya hadapi, saya ikuti proses yang ada, tapi juga saya bergumul. Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, biarkan cawan ini lalu daripada saya. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Dan kemudian ternyata Tuhan memang menghendaki untuk cawan itu lalu daripada saya. Dikirimi saya banyak orang untuk menolong saya, sehingga saya bebas. Dan saya bebas bukan karena saya berlutut di hadapan pelapor. Saya bebas karena pelapor yang membebaskan saya sendiri secara tiba-tiba di saat saya dengan sabarnya menanti panggilan dari kejaksaan. Intinya saudara, perjuangan ini beresiko, tapi ini demi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya bangsa yang beragama Kristen. Maju terus para apologet Kristen, jangan menyerah. Masa depan kekristenan Indonesia itu ada di tangan para apologet Kristen yang bukan hanya berani membela serangan dari luar, tapi berani mengoreksi diri sendiri atau menentang ajaran-ajaran yang salah yang dibawa oleh oknum-oknum pendeta terkenal itu. Sekian video saya, Tuhan memberkati.